Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin sedikit menjelaskan tentang proposal bisnis plan kami, yaitu yang kami beri nama Berestor. Kami sendiri beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri Gufran Afha Masnawi, selanjutnya ada Luki Donya, Ikhwanul Hakim, Irfandi, dan yang terakhir Andika Saputra. Baik, selanjutnya deskripsi dari usaha kami. Berestor ini adalah sebuah usaha yang mengkombinasikan keindahan dan keberkahan dalam satu tempat. Kami juga menyediakan pilihan terbaik untuk pakaian muslim seperti jubah, mukena, peci, dan berbagai aksesoris lainnya. Sekaligus menyediakan beragam makanan dan produk halal seperti kurma, minyak zaitun, dan produk-produk kesehatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip makanan halal. Yang pertama kami sediakan yaitu tentunya pakaian muslim, yang dimana di toko dan aplikasi kami kita akan menemukan koleksi pakaian muslim yang sangat beragam dan menarik, dari jubah yang elegan hingga mukena yang nyaman. Kami juga memiliki pilihan yang sesuai dengan kebutuhan setiap anggota keluarga. Kedua yaitu ada makanan dan produk halal. Kami menjual berbagai jenis makanan dan produk halal yang berkualitas tinggi, seperti kurma segar, minyak zaitun ekstra virgin, dan produk-produk kesehatan berdasarkan prinsip-prinsip halal juga tersedia di toko kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ikhwanul Hakim. Berikutnya adalah visi dari usaha kami. Visi dari usaha kami adalah menjadi destinasi utama bagi mereka yang mencari pakaian muslim berkualitas dan makanan halal yang lezat dan sehat. Kami ingin memastikan bahwa setiap pelanggan merasa puas dengan pembelian mereka dan merasakan berkah dalam setiap produk yang kami tawarkan. Berikutnya akan dijelaskan oleh Andika Saputra. Jadi di sini yang selanjutnya misi usaha. Jadi misi usaha kami beberapa menyediakan sebagai pakaian muslim yang berkualitas dan bagus. Dan selanjutnya menyebarkan contohnya pesan keindahan Islam ke dalam masyarakat dan memberikan akses mudah ke produk halal. Dan selanjutnya menjadi mitra dalam perjalanan keimanan dan ketakwaan. Selanjutnya ada analisis industri. Yang pertama yaitu pasar dan permintaan, yaitu diversifikasi produk. Tentunya usaha yang menjual pakaian dan makanan muslim menawarkan beragam produk seperti pakaian, jubah, mukena, peci, kurma, minyak zaitun, dan lainnya. Permintaan untuk produk-produk ini bervariasi sepanjang tahun, dengan beberapa produk seperti mukena lebih diminati selama bulan Ramadan. Selanjutnya yaitu karakteristik khusus, yang dimana produk-produk ini sering memiliki karakteristik khusus yang penting bagi konsumen muslim, seperti memenuhi persyaratan syariah atau memiliki desain yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Kemudian pertumbuhan industri. Industri ini telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama karena kesadaran konsumen tentang produk halal dan etika bisnis yang mendukung nilai-nilai Islam. Yang kedua ada persaingan, yaitu persaingan yang intensif, yang dimana pasar produk pakaian dan makanan muslim telah menjadi lebih kompetitif seiring dengan pertumbuhan industri ini. Persaingan berasal dari bisnis lokal, nasional maupun internasional. Kemudian ada inovasi produk, yang dimana beberapa pemain dalam industri ini fokus pada inovasi produk seperti pakaian dengan desain yang lebih modern atau variasi rasa pada makanan halal. Kemudian juga ada e-commerce, yang mana platform e-commerce telah menjadi saluran penjualan yang signifikan dalam industri ini,
memungkinkan perusahaan untuk mencapai konsumen lebih luas dan memungkinkan konsumen untuk membandingkan berbagai produk dengan mudah. Yang ketiga ada hambatan masuk. Tentunya yang pertama yaitu sertifikasi halal. Memperoleh sertifikasi halal adalah langkah kunci untuk masuk ke pasar ini. Ini melibatkan proses yang ketat dan biaya yang signifikan, tetapi juga memberikan kepercayaan kepada para konsumen. Kemudian ada juga kepatuhan regulasi. Perusahaan dalam industri ini harus mematuhi regulasi yang berlaku, termasuk yang terkait dengan pemprosesan makanan dan perlindungan konsumen. Yang keempat ada tren industri. Konsumen semakin peduli dengan asal-usul produk dan kesesuaiannya dengan nilai-nilai Islam. Hal ini mendorong peningkatan permintaan produk halal dan syariah. Kemudian ada penggunaan teknologi, yang dimana penggunaan teknologi seperti e-commerce, media sosial, dan aplikasi seluler telah menjadi penting dalam memasarkan produk dan mencapai konsumen. Kemudian ada inovasi berkelanjutan. Perusahaan dalam industri ini harus berinovasi secara berkelanjutan untuk tetap relevan dan memenuhi kebutuhan konsumen yang terus berubah. Nomor 5 ada resiko. Tentunya yang pertama yaitu ekspansi pasar internasional. Dengan meningkatnya permintaan produk halal di seluruh dunia, ada peluang untuk mengembangkan bisnis secara internasional. Kemudian juga ada kemitraan dengan pemasok lokal, yaitu mengembangkan hubungan dengan pemasok lokal produk-produk seperti kurma dan minyak zaitun dapat meningkatkan kualitas dan keberlanjutan pasokan. Dan kemudian ada juga pemasaran digital, yaitu menggunakan pemasaran digital untuk mencapai pasar yang lebih luas dan membangun merek yang kuat. Kemudian yang keenam yaitu peluang. Dalam rangka sukses dalam bisnis pakaian dan makanan muslim, perusahaan harus terus berinovasi, memahami pasar dan konsumen, serta mematuhi regulasi yang berlaku. Dengan pertumbuhan kesadaran konsumen tentang produk halal dan syariah, industri ini memiliki potensi untuk terus berkembang. Kemudian manajemen tim dan perusahaan. Sebagai manajer pengembangan produk yaitu Gufran Afham Asnawi, Andika Saputra sebagai manajer pemasaran, Lucky Donya sebagai manajer keuangan, Irfandi sebagai manajer layanan pelanggan, dan Ikhwanul Hakim sebagai manajer operasional. Yang pertama yaitu manajer pengembangan produk, yang dimana yaitu berfungsi untuk memahami kebutuhan dan preferensi pasar muslim lokal dan regional. Juga merancang pakaian dan makanan sesuai dengan tren, kualitas, dan standar halal. Kemudian juga harus meriset persaingan, yaitu identifikasi pesaing dan analisis produk mereka. Selanjutnya manajer pemasaran, yang bertugas untuk buat merek yang kuat yang mencerminkan nilai-nilai Islam dan kualitas. Kemudian memanfaatkan platform online untuk mempromosikan produk dan mencapai pasar yang lebih luas. Dan kemudian juga kolaborasi, yaitu dengan menjalin kerjasama dengan influencer dan komunitas muslim yang relevan. Yang ketiga yaitu manajer keuangan. Tentunya manajer keuangan mempunyai tugas untuk merencanakan keuangan, yaitu membuat anggaran dan proyeksi pendapatan serta pengeluaran. Kemudian juga membuat sumber pendanaan, yaitu mengidentifikasi sumber pendanaan termasuk modal awal dan pinjaman jika diperlukan. Kemudian awasi dan kelola keuangan secara cermat. Kemudian terdapat manajer layanan pelanggan. Berikan layanan pelanggan yang baik dengan menjawab pertanyaan dan kekhawatiran konsumen dengan cepat dan efisien. Kemudian berikan sarana untuk pelanggan memberikan umpan balik tentang produk Anda. Yang terakhir manajer operasional, yaitu mencari pemasok yang memenuhi standar halal untuk produk makanan. Kemudian juga pastikan kualitas tinggi dan konsistensi dalam pembuatan produk pakaian dan makanan. Yang terakhir, kelola stok dengan baik untuk menghindari kekurangan atau kelebihan. Kemudian yaitu ada model bisnis. Yang pertama, e-commerce store.
yaitu mulai dengan mendirikan toko online yang menjual produk pakaian dan makanan melalui website. Pastikan website kita memiliki antarmuka yang mudah digunakan, seperti foto produk yang berkualitas dan informasi detail tentang setiap produk. Kemudian juga terima pesanan online dan sediakan layanan pengiriman ke seluruh wilayah. Yang kedua, terdapat pilihan produk yang luas, yang dimana tawarkan berbagai jenis pakaian muslim seperti jubah, mukena, peci, hijab, dan pakaian lain yang sesuai dengan nilai-nilai muslim. Kemudian sediakan makanan halal seperti kurma, madu, minyak zaitun, makanan beku, dan produk makanan lainnya. Yang ketiga yaitu promosi dan pemasaran. Memanfaatkan media sosial, kampanye iklan online, dan email marketing untuk mempromosikan produk kita, dan juga selenggarakan program diskon, penawaran spesial, dan kontes untuk menarik pelanggan baru. Yang keempat ada kemitraan, yaitu menjalin kerjasama dengan produsen pakaian dan makanan halal terkemuka untuk mendapatkan pasokan produk berkualitas. Cari mitra lokal yang memproduksi produk halal unik untuk meningkatkan diversifikasi. Dan kemudian terdapat lokasi fisik, yang dimana jika memungkinkan kita dapat mempertimbangkan untuk membuka toko fisik atau toko cabang di lokasi strategis untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas. Yang keenam ada layanan pelanggan unggul. Pastikan memberikan pelayanan pelanggan yang baik seperti dukungan telepon, obrolan langsung, atau email untuk membantu pelanggan dalam proses pembelian dan menyelesaikan masalah mereka tentunya. Yang ketujuh ada komunitas dan edukasi, yang dimana kita harus membangun sebuah komunitas online di sekitar merek kita dengan membagikan artikel, panduan, dan konten informatif terkait gaya hidup halal. Dan juga selenggarakan seminar atau lokakarya tentang gaya hidup halal dan produk yang kita jual. Kemudian yang terakhir yaitu sertifikasi halal, yang dimana pastinya kita harus memastikan produk yang kita jual adalah bersertifikasi halal dan informasikan ini kepada pelanggan sebagai jaminan kehalalan. Selanjutnya yaitu produk dan layanan. Yang pertama yaitu terdapat pakaian seperti jubah, yaitu menyediakan jubah berkualitas tinggi dalam berbagai desain dan warna, baik untuk pria maupun wanita. Yang kedua yaitu mukena, menawarkan mukena yang nyaman dan indah untuk digunakan dalam ibadah solat tentunya. Dan kemudian juga terdapat peci sebagai pilihan peci berbagai model untuk melengkapi penampilan muslim. Yang kedua terdapat makanan, contohnya yaitu kurma dan minyak zaitun. Tentunya kita harus menyediakan kurma dengan kualitas yang tinggi dari berbagai varietas untuk berbagai acara dan sebagai cemilan sehari-hari. Kita juga harus menyediakan minyak zaitun murni dan produk-produk berkualitas tinggi yang terbuat dari minyak zaitun asli. Dan yang ketiga yaitu layanan dan nilai tambah. Kita harus menawarkan pengiriman online. Kita harus menawarkan layanan pengiriman produk ke seluruh wilayah dengan berbagai opsi pengiriman. Kemudian konsultasi pakaian, yaitu memberikan saran dan konsultasi kepada pelanggan dalam memilih pakaian yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya yaitu promosi kesehatan, yang dimana memberikan informasi dan edukasi tentang manfaat makanan halal dan minyak zaitun untuk kesehatan. Kemudian selanjutnya yaitu rencana pemasaran. Yang pertama terdapat target pasar. Jadi Beres Store sendiri menargetkan untuk orang muslim yang ingin membeli pakaian atau aksesoris yang islami seperti baju jubah, mukena, tasbih, dan lain-lain, dan juga makanan halal seperti kurma, minyak zaitun, dan air zam-zam. Kemudian selanjutnya strategi pemasaran, yaitu menggunakan bentuk pemasaran digital atau online seperti membuat iklan di media sosial serta membuat sebuah aplikasi untuk memudahkan konsumen mencari yang mereka butuhkan. Yang kedua akan menawarkan diskon untuk pengguna aplikasi selama 1 minggu pertama.
Yang ketiga, akan membuat konten di media sosial yang mana dengan menggunakan layanan kami, konsumen dengan mudah mencari makanan yang halal dan berkhasiat, dan juga konsumen dengan mudah mencari pakaian dan aksesoris yang islami. Kemudian yang terakhir, akan menjalin kerjasama toko-toko lokal, masjid dan pusat Islam lainnya untuk mempromosikan produk yang kami jual. Selanjutnya yang ketiga ada analisis SWOT, yaitu yang dimana kelemahannya promosi yang kurang efektif dan keterbatasan dana. Kedua ada peluang, yaitu pasar muslim yang terus tumbuh, potensi untuk ekspansi online, kemitraan dengan produsen makanan halal. Ya, kemudian ada ancaman yang dimana persaingan yang semakin ketat, perubahan tren, mode, dan selera makanan. Yang terakhir ada rencana keuangan. Yang pertama pendapatan, yaitu kami akan mendapatkan pendapatan dari penjualan produk pakaian, aksesoris, dan makanan. Kemudian pendapatan dari aplikasi mobile dan juga pendapatan dari menjalin kerjasama dengan pusat Islam. Yang kedua pengeluaran. Tentunya pengeluarannya untuk gaji karyawan, biaya pemeliharaan dan pengembangan aplikasi, biaya menyewa tempat, biaya pembayaran air dan listrik, dan biaya transportasi. Sekian penjelasan singkat tentang bisnis model yang kami rencanakan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.